Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Al-Hanafi, didoakan mudah-mudahan seluruh takmir dan keluarganya diberikan sehat walafiat, diberikan kesabaran, ketelatenan untuk membimbing kita, menyemangati ngaji kita, memakmurkan masjid kita, dan juga panjenengan semua jamaah Al-Hanafi jangan bosan-bosan saling mengingatkan untuk memakmurkan dan mensyiarkan agama Allah di Masjid Al-Hanafi yang penuh barokah ini. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, barokah dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesial saya akan menyampaikan sebuah tema tentang satu kata yang menyebabkan kula jenengan masuk surga bersama Nabi kita. Ya, satu kata, bayangkan. Hanya satu kata yang membuat panjenengan insya Allah bersama-sama masuk surga dengan Rasulullah. Sing muni amin masuk surga bersama Rasulullah. Sehingga muni amin yang mlebu swarga. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, masya Allah. Jadi saya kemarin ditanya ya Mansur, apa temanya ya? Apa? Oh iya, ini pas masuk Rabiul Awal. Jadi ini artinya ada satu kalimat, satu kata yang insya Allah Allah menjamin panjenengan masuk surga bersama Rasulullah. Kata apa itu? Yaitu kata cinta. Cinta siapa? Cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados panjenengan nek kepengin mlebu swarga kali Kanjeng Nabi, nek kepengin diridani Allah bersama Rasulullah, maka cintailah Rasulullah, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dasare iki Bapak Ibu? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Insyaallah pandu hafal nggih. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta aku, kata Rasulullah, nggih, kana mongko ana sapa man iku ma'i bersama ingsun teng pundi? Fil jannati ing dalem swarga. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Bayangno Pak, kula jenengan wong biasa. Gitu? Nabi ya bukan. Keluarganya juga bukan. Sahabatnya juga mboten. Wali koyoke mboten iki. Kecuali wali murid. Nggih? Ya Allah, kiai kadosnya dereng potongan kok kula jenengan. Tasik santri bayangno. Tapi mendapat jaminan mlebu swarga kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ya dalem kok, Bu. Alah kaset. Lho wong kula jenengan lho Bu, misalnya teng Jakarta dibarengi kali Jokowi, kira-kira terus ngendi Bu? Oh suwenenge ya kan, sampai mumbul-mumbul. Niku bareng kali presiden. Niki ndahne wis mlebu swarga bareng kali Kanjeng Nabi. Masyaallah. Allahumma amin. Jadi Kanjeng Nabi niku malah ngeten. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku iku besok ahli swarga. Apa meneh sing muni amin ahli swarga.
Gak mimbuh ngono karo. Nggih, ahli swarga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Dados wonten ummate Kanjeng Nabi niku sing mendapat jaminan mlebu swarga kali Kanjeng Nabi ternyata tidak mau. Sakjane pun kathah pun kagungan tiket mlebu swarga, tapi mboten purun. Sinten niku? Jare Kanjeng Nabi, tiyang sing ahli swarga bareng kali Kanjeng Nabi nggih niku sing cinta. Sing mboten purun sinten? Illa man aba, yaitu orang yang tidak mau adalah orang-orang yang manaso, orang yang bermaksiat, orang yang durhaka, orang yang tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saniki ngeten. Cara wong jatuh cinta niku lak nggih. Mestine lak nggih mboten omongan tok kok Bapak Ibu nggih. Misalnya ibu bapak cinta kepada pasangannya ngoten. Kan tidak hanya kata-kata saja. Pasti harus ada buktinya. Lah kula jenengan cinta kali Kanjeng Nabi, cinta datang Rasulullah yang membuat kula jenengan sakit mlebet swarga kali Rasulullah, itu harus ada bukti dan cara-caranya. Nah, kiat cinta kepada Rasulullah yang bisa membuat panjenengan mlebu swarga kali Rasulullah inggih menika nggih siji niki. Masyaallah nggih inggih menika napa? Ta'rifu sirahu, ya. Jadi mengetahui sirah nabawiyah, mengetahui sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpami panjenengan badhe golek mantu gitu. Niku nggih enten tandane orang yang ngomong cinta tapi nggak tahu bagaimana buktinya. Paling tidak ngerti bibit bebet bobot, ngerti asal usule. Lah kula jenengan cinta Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kalau kita cinta Rasulullah, minimal kula jenengan kudu ngerti sejarah Rasul. Ngapunten, ada sebelum lahirnya beliau. Lahirnya beliau disebut zaman apa Bapak Ibu? Jahiliyah. Enake ngaji kalih tiyang sing ahli ngaji ngeten iki. Nggih, dikongkon bedhek niku ya iso jawab. Nggih, ngoten niku nek gak ngerti ya lahirnya Kanjeng Nabi zaman apa? Zaman Covid. Aja niki mangke nggih, lahire teng pundi? Sapa ngomong rungkut mang? Ya Allah, gitu. Lahirnya teng Mekah. Sebelum lahirnya Kanjeng Nabi zaman kebodohan, lalu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari lahir beliau dengan berbagai macam mukjizat beliau, keistimewaan beliau. Pada akhirnya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Jadi diutusnya Rasulullah, dilahirnya Rasulullah adalah untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah agak vakum, terjadi kekosongan sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan, datanglah Rasulullah meluruskan. Mulane jenengan minimal kudu apal. Wong Islam niku wajib hukumnya apal sejarah Kanjeng Nabi, minimal keluarganya. Apunten, garwane Kanjeng Nabi sing pertama sinten? Paijah. Siti Khadijah, putra putrinipun pinten? Sekawan gangsal 5 napa 6 napa 7. Sampeyan ratani kabeh kula sing bener. Nggih, enten itu. Terus ayahnya Nabi Muhammad sinten Mas? Adik-adik. Ayahnya Nabi Muhammad Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Ngoten niku kudu apa? Nggih. Nabi akhiruz zaman, nabi kita Muhammad, jangan jawab Muhammad nggih. Nabi putra Abdullah, nabi kita
Nabi penyempurna agama, Nabi kita panjenengan ahli surga umatnya Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'. Masyaallah nggih niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing lahire nang Mekah, Nabi kita yang hijrahnya di Madinah, Nabi kita. Nabi yang yatim piatu adalah Nabi kita. Nabi yang paling sayang umatnya adalah Nabi Muhammad. Maulaya sholli. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami ya Allah, mendapat syafaat Nabi ya Allah. Khalqi kullihim huwal turja syafa'atuhu limminal ahwali. Intinya niku mangke jenengan pelajari piyambak sehingga ada kitab tiba niku sejarahnya Kanjeng Nabi. Ono kitab berjanji, sekarang ada Dia Ulami, Rotib Al-Haddad. Niku intine isinya adalah sejarah Kanjeng Nabi. Sing paling lengkap enten kitab jenenge Sirah Nabawiyah. Niku lengkap. Mulai betapa Rasulullah mulai kecil sudah menggembala kambing dan seterusnya, dan itu cocok contoh teladan untuk anak-anak kita. Seorang Nabi pilihan yang paling mulia, bagaimana menjahit sandalnya sendiri, mencuci baju sendiri, hidupnya selalu mandiri, tidak seperti anak-anak kita sekarang ini. Dididik panggil papi, mami, tolong dimandikan, arep dieekkan. Niku harisan niki. Kanjeng Nabi mboten, dan itu dicontoh. Nggih, niku dari sejarah Kanjeng Nabi. Ingkang nomor kalih tanda cinta kula jenengan kalih Kanjeng Nabi yang nanti dijamin masuk surga bersama Kanjeng Nabi adalah zikru, mengingatnya. Man ahabba syai'an fa aksara dzikrahu. Tiang niku nek seneng sesuatu mesti seneng menyebutnya, sering mengingatnya. Nggih, siang terbayang, malam terkenang. Nggih. Sikil tak gawe sirah, sirah tak gawe sikil, sikil tak gawe mlaku. Nggih, niku. Mulane mengingatnya, nek kula jenengan cinta Kanjeng Nabi, sing nomor kalih tandane adalah sering mengingatnya, yakni membaca sholawat. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat. Tiyang niku nek gelem maca sholawat sepindah mawon niku dibalas ping 10 kali Gusti Allah. Mulai dari Gusti Allah tenggene surah niki nggih Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nggih, masyaallah. Sholawat ayo sholawat. Mati nih kan gitu. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat. Wong malaikat wae sholawat. Mati nih kan nggih. Iku. Gusti Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna. Satu-satunya perintah yang Allah juga melaksanakannya yaitu membaca sholawat. Allah perintah sholat, insya Allah Allah mboten sholat. Allah perintah zakat, Allah mboten zakat. Allah perintah haji, Allah mboten budal haji. Tapi ketika Allah perintah sholawat kangge kula jenengan, ternyata didahului dengan innallaha wa malaikatahu. Allah malaikat bersolawat. Oleh karena itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Orang-orang beriman mulanya ayo solawatan, bersolawat, bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah sholawat iku kathah Bapak. Paling minim niku sing titik pendek tapi ganjarane gede niku sholawat napa Bapak Ibu? Nah, pinter. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu nggih sholawat enak ingat iki lagi kali dilakokno kan ijo. Nah daripada bila ingin melihat ikan di dalam kolam nyanyi tun. Tapi ini saat ini diganti nggih. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga maka basahi bibirmu dengan sholawat. Alhamdulillah. Ngono. Aja dalam kolam ae nggih. Enten malih sholawat jenenge sholawat Arya, insyaallah apal nggih Pak nggih. Sholawat munjiat. Itu jenengan apal kene niku. Enten malih sholawat Ibrahimiyah tengene akhir atahiyat panjenengan. Ada lagi sholawat badar. Napa salat badar Bapak Ibu? Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah adem rasane iki. Eco Ibu Pak nggih. Benten sami mboten kalih lagune Ayu Ting Ting. Enggak sama. Nggih. Lho niku dibiasakan. Anak-anak kecil-kecil seperti ini pinter sholawatan bagus. Nggih. Wah, ciri-ciri lagune masyaallah rungkat. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mohon hadirin, banyak sekali sholawat. Termasuk sholawat Ahmad. Ayo, menati kula elingke. Napa Bu salat Ahmad Bu? Salat Ahmad napa unine? Ya Allah, kakek mangan butuh kene yo. Tawarai nggih. Sholli wa sallim ya Allah, enak masyaallah. Sholli ini menandakan ketulusan, keikhlasan panjenengan. Ya Allah, menyejukkan hati. Ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Masih banyak termasuk pujian-pujian kepada Rasulullah. Ada lagi qamarun sidnan nabi qamarun. Nah gitu. Ada lagi sidnan nabi ada nggih? Siapa yang cinta pada nabinya pastilah akan bersama Nabi masuk surga. Allahumma. Siapa yang cinta pada takmirnya pastilah akan dikeprui istrinya. Muhammad. Intinya mengingat Rasulullah bagian dari tanda cinta panjenengan datang Rasulullah, insya Allah mlebu swarga sareng kali Rasulullah. Ingkang nomor 3 yang tidak kalah pentingnya yaitu meneladaninya, mencontohnya. Jangan sampai anak-anak kula jenengan mengidolakan yang lain sebelum mengidolakan Rasulullah. Jangan sampai ngefan kepada artis yang belum tentu baik buruknya sebelum mengefan kepada Rasulullah. Ngaten.
Sebelum ke Valentino Rossi, belajar Valentino Rossi, datang nublugot nyemplung. Dan yang contoh Kanjeng Nabi insyaallah, mulai begini surah Al-Ahzab disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Allahumma amin. Semua yang dicontohkan Rasulullah pasti baik, tidak ada yang buruk. Mulai dari ucapannya, perilakunya, maupun perbuatannya serta perasaannya, itu Rasulullah. Panjenengan tidak pernah menyaksikan Rasulullah berkata kasar, apalagi sampai misuh, tidak ada. Kalau niku lewat ini, ada orang naik motor jeret, tibel sebelah, ngono ku malah muni, oh jajan dipencuk, sing disingkat ini. Bayang, wis salah tibel, malah ngetokno kalimah thayyibah. Ya Allah, naudzubillah min. Niki mulane nyontoh Kanjeng Nabi. Lek kepengin mlebu swarga kali Kanjeng Nabi, siji ngerti sejarahnya. Nek wis ngerti diingat-ingat namanya, banyak bersolawat kepadanya, lalu tidak hanya solawat saja, melainkan mencontohnya. Perilakunya kita teladani, bahkan kula jenengan tenggene surah Al Imran ayat surat yang ketiga ayat 31 Allah menyebutkan wajib kula jenengan ittiba kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum lamun ana sira kabeh tuhibbuna merasa demen Allah ing Gusti Allah, fattabi'uni, tanda cinta datang Allah yaitu cinta kepada Rasulullah dengan cara ittiba, mengikuti Kanjeng Nabi. Nek pun mengikuti Kanjeng Nabi, napa balasane Gusti Allah? Yuhibbukum, mongko nuli demen sapa Allah ing sira kabeh. Berarti jenengan nek kepengin didemeni kali Gusti Allah, dicintai kali Allah, cintailah Rasulullah dengan cara mengikuti Rasulullah. Tidak hanya dicintai Allah saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Kok limang buat ngono rek. Wallahu ghafurur rahim. Telat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, napa mawon sing diikuti kali Kanjeng Nabi, yang dicontoh kali Kanjeng Nabi. Masya Allah, siji fil aqidah, loro fil ibadah, wa fi sifatih wa akhlaqih. Niki sepindah sing dicontoh kali Kanjeng Nabi, sing diikuti saking Kanjeng Nabi inggih menika aqidah tauhidullah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu akhir surah Al-Kahfi. Begini ibadah niku enten surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dicontoh ngibadahi Kanjeng Nabi. Ya napa ngibadahi Kanjeng Nabi? Ngibadahi niku dilandasi al-ihsan. Al-ihsan niku sedereke 11-12 al-Hanafi. Loh dikandani kok Al-Hanafi niku saking Al-Qur'an hanifan muslimah. Hanifan ditambahi al, ditambahi ya,
Al-Hanafi. Itu berarti apa? Masjid yang di situ banyak ibadahnya niate lurus. Mboten krana calon besan, gini mboten. Nang gini alhamdulillah Pak, saya rasakan betul masing-masing masjid itu ya Iman Sul ya, itu punya aura tersendiri. Ini bukan aura kasih loh ya. Benar-benar punya aura, punya ioni Pak. Tapi untuk Al-Hanafi ini begitu masuk jret hiasannya. Ini tak yang lukis kaligrafi ya Mansur pirang dino ini. Itu masuk jret ada kalimat thayyibah. Nggih, alhamdulillah. Mulane delok takmire keceng-keceng gak harus ngomong blas. Ustaz Imam tambah ya Allah. Nggih. Lu saking mikirnya kula jenengan, ya napa carane mendakwahkan Islam, memakmurkan Al-Hanafi hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Lah mulane tenggene ibadah kula jenengan, kenapa kok Al-Hanafi? Dari Al-Hanafi itu dengan cara al-ihsan. Napa al-ihsan itu? Al-ihsan itu ibadah yang benar-benar anta'budallah ka'annaka tarahu. Nek kalau jenengan harus merasa ibadah niki sakit merasakan di dalam diri kita ada kehadiran Allah. Allahu Akbar, ada Allah di dalam diri kita. Sami Allahu liman hamidah, Allah membersamai kita. Dan seterusnya. Niku berarti ibadah panjenengan al-ihsan. Nek wis al-ihsan berarti al-hanif, al-hanafi, lurus Pak. Hanya semata-mata karena Gusti Allah. Tapi biasane boten Allahu Akbar beras munda. Ruku Allahu Akbar bikin ndok sing rada turun dirgani lumayan. Terus sampai tahiyat tuh hampir enggak mikirne Gusti Allah. Niki mulane ibadah Kanjeng Nabi niku dicontoh. Kaya dene para sahabat nyontoh khusuke Kanjeng Nabi, sahabat Umar ditusuk pedang niku mboten krasa, Pak. Sami kados kula jenengan nggih, nek salat aja meneh kok tusuk pedang, digigit nyamuk iku sampai ginjal-ginjal. Nyamuk kan ajar. Sami Allahu liman hamidah. Tipe awak nyablek nyamuk. Niki ibadah Kanjeng Nabi. Belum lagi masalah akhlaknya. Akhlak Kanjeng Nabi kana khuluqul Quran. Kata Aisyah ketika ada sahabat bertanya, akhlaknya Rasulullah itu apa ya Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi yaitu Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Duweni sifat sidik, amanah, tabligh, fatona, jujur. Nggih, amanah, dapat dipercaya. Terus akhlaknya Kanjeng Nabi terangkum dalam 4 sifatnya itu. Itu Kanjeng Nabi. Ngaten mawon saniki yang keempat nuwun sewu. Ya, cara kita cinta kepada Rasulullah agar mendapatkan predikat ahli surga bersama Rasulullah, melestarikan pusaka warisannya. Nuwun sewu, saya yakin panjenengan sampun pirsa warisannya Kanjeng Nabi napa Bapak Ibu? Ayo ngomong ke surat tanah ngono. Napa Bapak Ibu? Siji Al-Qur'an. Sing nomor kalih napa? Al-Hadis. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 pusaka. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ketika antum semuanya berpegang teguh pada 2 hal ini, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, karena Al-Quran dan Al-Hadis ini diajarkan oleh para ulama, para sahabat, maka tidak bisa berjalan sendiri. Maka kemudian ada sabda Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Berarti warisannya Rasulullah ada 3. 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, dan yang ketiga al-ulama, para yai, para sepuh. Makanya nak nuwun sewu, termasuk takmir masjid itu bagian dari ulama. Bahkan kalau menurut saya takmir masjid itu posisinya ulamanya ulama. Kenapa?
Masuk tidaknya ulama di sini tergantung takmirnya, Pak. Gini apa buat, Pak? Saya bisa ke sini tuh karena takmir loh. Seandainya saya ditolak dari sini nggak mungkin. Mungkin malah nggak diparkir, no. Ayo bah masuk bah. Oh ya. Nongkon mau rodok macet, kita didahulukan. Oh tak buka jendela nih. Oh ternyata ya ini Badai Al Hanafi. Si mobil-mobil yang arep lewat gak oleh dhisik. Mandi dhisik, wah didisikno. Gara-gara Barokah Al Hanafi. Barokah pusaka warisannya bernama ulama, yaitu takmir Masjid Al Hanafi. Aduh, ini minum ini. Ngalian. Ngapunten tadi soalnya makan apa itu gedok, ada keloponya itu ya, harusnya tidak boleh itu. Ya, gorengan-gorengan apa itu kalau mau tampil itu tidak boleh. Padahal saya tuh geragas, nggak pernah nolak apa-apa itu. Nah, tadi pusaka warisannya Al-Quran, Sunnah dan ulama. Yang terakhir, menyukai apa yang disukai Rasulullah SAW. Napa siji Rasulullah suka fakir miskin. Nomor kali menyukai anak yatim. Nomor 3, nah niki Al Hanafi bangun menara barangnya iki kok didelok tok. Aja didongakno tok, ya Allah muga-muga ndang dadi nggih Ustaz. Amin, aja amin tok gak iso. Nggih, ya mari amin terus uang barang. Nggih, ngoten. Sakno Bapak ya, sing lali aku Pak sing. Pak Basio, Basio sampai ngeluh kabeh gak iso lemu-lemu blas. Kan awal kula tepangan kali Pak Basio krempek. Seksi-seksi. Wis didongakne muga-muga pembangunan menara Al Hanafi lancar barokah. Ya Rabbal alamin. Nggih, niku termasuk masjid, TPQ, madrasah. Itu yang disukai Rasul. Nek kepengin jenengan mlebu swarga kali Kanjeng Nabi, monggo sukailah apa yang disukai Kanjeng Nabi. Kesimpulannya, sapa wong sing cinta Kanjeng Nabi, insyaallah masuk surga besar kali Kanjeng Nabi. Carane cinta siji, tahu sejarahnya. Loro, sering mengingatnya, membaca sholawat kepadanya. Yang nomor 3, menteladani dan mengikuti serta mengidolakannya. Nomor sekawan, apa? Melestarikan pusaka warisannya. Dan yang kelima, menyukai apa yang disukainya. Ngaten nggih? Ngaten, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Sudah mau siap-siap takjil ini ya? Gorengannya sudah siap. Nah, tasik lama monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih sudah. Sudah Mas. Ampun. Ada yang tanglet? Nggih. Tanglet Ustaz. Kapan selesainya? Gorengannya sudah menunggu. Nggih, ngoten kemawon, mugi-mugi barokah, nggih. Nyuwun ngapunten barangkali ada kata dan sikap yang salah. Mugi-mugi dipun paringi jenengan kuwabeh sehat walafiat. Panjang umurnya, nggih. Bisa memakmurkan terus rumahnya Allah Al Hanafi yang penuh barokahnya, nggih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.